Usai lengser, Soeharto menolak dikawal pas pampres. Polisi putar otak sampai lampu lalu lintas selalu hijau. Setelah mengundurkan diri dari jabatan presiden setelah 32 tahun memimpin, Soeharto merasa bahwa dirinya hanya rakyat biasa dan tidak lagi memerlukan pengawalan khusus dari kepolisian. Selain dirinya yang penuh kontroversi dan kepemimpinan panjang, Soeharto memiliki kisah unik terkait penolakannya terhadap fasilitas pengawalan sampai lampu lalu lintas selalu hijau. Maliki Mif, seorang pengawal khusus Soeharto, mengatakan ketika di jalan raya Soeharto dengan tegas menolak mendapat pengawalan. Mendapat penolakan dari Soeharto tersebut, Maliki memikirkan berbagai cara agar tetap dapat mengawal mantan Presiden Soeharto demi alasan keamanan. Dalam upaya awalnya, Maliki berkoordinasi dengan polisi untuk mengatur pengawalan hanya dari belakang. Tetapi tetap saja pria yang akrab disapa Pak Harto ini menyadari hal tersebut dan kembali melayangkan protes. Sehingga akhirnya Maliki memutar otak, memikirkan cara yang dapat ia lakukan untuk tetap mengawal Soeharto. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan petugas kepolisian untuk menghijaukan lampu lalu lintas saat kendaraan Soeharto melintas di jalanan. Namun, lagi-lagi skema tersebut kembali diketahui Soeharto. Ia merasa aneh lampu lalu lintas terus menyala hijau setiap persimpangan yang ia lewati. Hingga akhirnya, ia pun mengatur Maliki dan memintanya untuk membiarkan lampu lalu lintas tersebut bekerja sebagaimana mestinya, tidak diatur khusus untuknya. Maliki dan tim bersikeras untuk menjalankan tugasnya memberi pengawalan kepada mantan presiden. Sebelum diketahui, Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun mengundurkan diri dari jabatan presiden. Setelah baru 2 bulan dipilih kembali untuk ke-7 kalinya. Di tengah badai krisis moneter, serta mendapat tekanan baik dari politik dan ekonomi, serta gelombang unjuk rasa mahasiswa dari berbagai kalangan yang menuntut reformasi. Soeharto mengundang 9 orang tokoh masyarakat ke istana pada 19 Mei 1998. 9 tokoh yang hadir saat itu adalah Abdurrahman Wahid, MH Ainun Najib, Ma'ruf Amin, Ahmad Bagja, Ali Yafi, Anwar Harjono, Ilwas Ruhyat, Malik Fazar, dan Sutrisno Muhdam. 9 orang itu menolak pinangan Soeharto. Soeharto meminta para tokoh untuk bergabung dengan Komite Reformasi yang bertugas merumuskan pemerintahan usai Soeharto lengser. Di tengah kekacauan yang sedang melanda, Yusril, asisten Menteri Sekretariat Negara, mengusulkan bahwa lebih baik Soeharto mengundurkan diri. Hal ini direspons sama oleh Soeharto. Dirinya pun mau lengser dari jabatannya sebagai presiden. Namun ia memikirkan cara agar tak membuat keadaan semakin kacau. Kemudian pada 20 Mei 1998, keadaan semakin tak terkendali. Menteri Kabinet Pembangunan 7 banyak yang mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga Soeharto memutuskan untuk mengakhiri Orde Baru. Kemudian para pejabat sekretariat negara menyusun skenario akhir dari kepemimpinan Soeharto. Setelah melalui berbagai perdebatan dan opsi, mereka memutuskan untuk Soeharto sendiri yang mengumumkan dirinya berhenti dari jabatan presiden. Hal ini dipilih karena tak perlu persetujuan DPR RI. Opsi itu juga tidak harus mengganggu sidang istimewa MPR RI yang hampir mustahil digelar kala itu. Pada 21 Mei 1998, sekitar pukul 9 pagi Soeharto berpidato di ruang Jepara dan disiarkan ke seluruh negeri oleh awak media. Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pidatonya pun ia menyatakan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia. Dengan lengsernya Soeharto, Habibie sebagai wakil presiden saat itu dilantik untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.